Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat datang di Instagram Live Bird and Beyond bersama saya Felicia Lauren sebagai moderator pada malam hari ini. Hari ini topik yang diangkat sangat menarik ya, yaitu Home is my playground, di mana kita membuat rumah menjadi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak. Tapi sebelum itu, hari ini kita selain mau sharing-sharing dan berbagi informasi, mau juga nih kasih tahu buat para moms kalau Bird and Beyond juga mau bagi-bagi hadiah. Hadiahnya ada 4 set produk dari Bird and Beyond, yaitu terdiri dari 2 set baby care products, 2 set home care products, dan untuk 4 penanya yang beruntung, baik itu dari kolom komen ataupun saat Instagram Live berlangsung. Ini suara saya jelas ya moms ya? Oke, sudah ada yang join beberapa. Terima kasih buat semua yang udah join. Jadi nanti 4 penanya yang beruntung akan diumumkan pada tanggal 15 Agustus, yaitu besok hari Sabtu di Instagram birdandbio.id. Jadi buat moms pantengin terus, siapa tahu moms ini yang beruntung. Dan ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong soal masa pandemi dan kita sudah memasuki masa new normal, banyak banget yang udah melakukan aktivitas seperti biasa. Udah ada yang berlibur, udah ada yang pergi ke mall. Tapi saya yakin banget para moms pasti jauh lebih prefer untuk anak-anaknya tetap di rumah aja, nggak kemana-mana karena lebih aman, nyaman, dan nggak perlu khawatir. Tapi gimana nih dengan anak-anak moms? Pasti kan kalau misalnya anak-anak juga mikir ya, sekolah, lalu juga belajar udah dari rumah nih berbulan-bulan, dan bermain pun juga harus di rumah. Untuk itu, hari ini kita mau cari tahu nih gimana sih biar caranya anak-anak bermain di rumah nggak bosen, tetap menjadi tempat yang menyenangkan dan aman untuk anak-anak. Dan sebentar lagi saya akan langsung undang pembicara kita, yaitu Kak Grace Melia. Beliau adalah seorang praktisi bermain anak. Untuk itu saya langsung aja undang. Ditunggu dulu. Kita akan invite. Kita akan mendapatkan banyak sekali tips-tips juga ya. Apakah Kak Grace sudah join? Oke, kita masih tunggu dulu. Kita masih tunggu Kak Grace untuk join. Jadi moms, kalau misalnya mau nanya-nanya udah boleh banget ya ditanya-tanya di sini. Mau nanya-nanya bersama dengan Kak Grace, boleh drop your question. Nanti mungkin ada beberapa yang bisa langsung dijawab oleh Kak Grace. Kita sambil menunggu Kak Grace juga untuk join, karena sebentar lagi kita akan live bareng. Jadi perlu diketahui juga, Kak Grace ini adalah praktisi bermain anak. Jadi kita akan mendapatkan ide-ide yang menarik, gimana sih cara membuat rumah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman, yang pastinya menyenangkan ya. Karena kan pasti saat-saat seperti ini kita nggak tahu sampai kapan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan anak. Kita lihat dulu apakah Kak Grace sudah join. Setelah itu kita akan invite. Oke, Kak Grace masih belum join, kita tunggu dulu aja. Oke moms, ngomong-ngomong soal produk dari Bird and Beyond, kita juga mau info nih ya. Kalau nanti kan bentar lagi kemerdekaan, kita bakalan ada promo. Jadi promonya itu jangan sampai kelewatan, karena ini bener-bener promonya besar-besaran sale buat para moms. Yaitu akan ada diskon sebesar 75% all item di Shopee Bird and Beyond. Jadi jangan sampai kelewatan. Oke, Kak Grace Melia udah join di Instagram Live kita. Langsung aja saya akan undang. Ditunggu. Kita tunggu Kak Grace Melia. Halo Kak Grace. Halo. Halo, Ini suara halo. saya jelas ya? Jelas, jelas. Suaraku Oke. jelas nggak? Kak Grace apa kabar? Baik. Kita mau tanya kesibukannya Kak Grace. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir nih Kak Grace? Sekarang sibuk nemenin anak school from home karena udah mulai tahun ajaran baru kan. Jadi ya rutinitasnya tuh Oke. itu ke sekolah. Oh, jadi masih sibuk di rumah juga ya? Iya, Sibuk di karena rumah. Nah, Kak Grace, tadi kan Felix sudah bilang di awal nih sama para moms, kalau misalnya kan di masa new normal ini, kan udah banyak nih yang beraktivitas seperti biasa, udah ada yang ke mall, udah ada yang berlibur. Tapi kalau moms kan pasti jauh lebih prefer, udahlah nggak usah main di mall, di rumah aja, karena lebih aman, lebih nyaman. Nah, menurut sekarang yang jadi keresahan mami-mami ini, karena kan di rumah terus nih mainnya itu-itu aja nih. Pasti bosen kan anak-anaknya juga.
Mungkin bagaimana sih caranya membuat rumah menjadi tempat yang aman dan juga nyaman, serta menyenangkan untuk anak-anak? Ya, kayaknya ini problem banyak keluarga ya. Anak-anak udah mulai bosen, apalagi yang biasanya sering Betul. jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Mungkin untuk menghadirkan suasana baru, karena memang kita belum dianjurkan untuk main-main ke tempat ramai, mungkin bisa sewa mainan dulu yang sesuai anak sukanya apa. Misalnya anak sukanya lompat-lompat, kita bisa sewain trampolin, misalnya kayak gitu. Jadi walaupun di rumah aja terus lama banget berbulan-bulan tuh tetap ada apa ya, kayak amusement gitu loh, something new gitu, sesuatu yang baru gitu. Jadi sebenarnya tipsnya juga salah satunya sewa mainan juga ya. Sewa mainan itu juga salah satu cara untuk biar anak-anak nggak bosan. Kalau misalnya beli kan kayak nggak bisa dijual lagi nih. Kalau sewa kan bisa kayak kita ganti-ganti modelnya ya. Iya, lagian kalau beli belum tentu ini ya, awet apa minatnya kan. Jadi mungkin opsi Benar. sewa sekarang lebih apa ya, lebih friendly secara finansial gitu. Betul. Sekarang kan tadi kita udah banyak banget nih, kemarin udah buka pertanyaan buat para moms untuk Kak Grace yang mereka mau tanya-tanya seputar tentang Home is my playground. Ini kita udah kompil dari komen Bird and Beyond Instagramnya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama mau nanya dulu sama Kak Grace nih dari @autumn&stem. Halo, apa yang bisa dilakukan agar anak bisa senang dan betah main sendiri supaya orang tuanya bisa work from home dengan optimal? Anaknya baru usia 2 tahun nih. Iya, jadi kalau baru umur 2 tahun, masih umur 2 tahun, itu memang menganggap orang tua tuh pusat dunia gitu ya, kayak rockstar idola gitu. Sebetulnya, Betul. in a way, it's a good thing, karena berarti anak menganggap orang tua, ibunya, ayahnya adalah sosok yang penting dalam hidupnya. Makanya jadi kayak dikintilin terus gitu kan. Betul. Walaupun ya memang kalau ngomongin realistisnya kadang kita capek, kadang kita jadi nggak kepegang kerjaan yang lain. Gitu. Jadi mungkin bisa mulai sounding dikasih tahu ke anak. Walaupun anak masih umur 2 tahun, tapi tetap bisa dikasih tahu, sayang besok jam sekian, jam 9 pagi misalnya mama harus masak. Kasih alarm yang bisa bunyi, yang anak bisa denger. Jadi jangan langsung di snooze ketika alarmnya bunyi. Biar bunyi Betul, dulu betul. dan biar anak ngeh dulu, oh ini waktunya mama kerja. Itu satu. Yang kedua, bisa kasih opsi, kamu mau nemenin mama atau mau main sendiri. Kalau misalnya mau nemenin mama, misalnya masak nih mamanya. Nah, mamanya bisa kasih yang bisa dikerjakan anak juga gitu. Misalnya mamanya mau potong-potong sayur, ya anaknya dikasih pisau plastik misalnya. Atau baskom yang buat dia juga keruntelan tangannya bantuin mamanya. Walaupun mungkin nggak beneran bantuin ya, tapi menyibukkan anak gitu. Supaya tetap bisa bareng mamanya. Atau juga bisa dikasih opsi, kalau kamu mau main sendiri, mau main apa? Misalnya mau bikin balok, atau mau gambar-gambar. Kita sediakan juga tool yang sekiranya dibutuhkan anak within sight gitu. Gitu, Jadi sebenarnya lebih kitanya juga pinter-pinter untuk anak-anak disibukkan juga dengan kesibukannya dia, tapi yang mereka juga seneng ya, biar mereka nggak ngintilin maminya terus ya, seperti itu ya Kak Grace. Iya, tapi kita juga perlu catat bahwa cara kita menyampaikan itu juga penting. Kalau kita menyampaikannya dengan mama tuh mau masak, kamu main sendiri dulu dong, kayak gitu-gitu. Ini mukanya udah gini, nadanya naik. Most likely anak nggak akan mau disuruh main sendiri gitu, karena intonasi itu matters gitu. Kita harus bisa sampaikan dengan enak, dengan halus, dengan kalem, dan seolah-olah tuh asik gitu loh. Siapa ya yang mau bantu mama potong sayur? Nih mama punya pisau, siapa yang mau bantu? Angkat tangan misalnya kayak gitu. Nah, kalau sama anak umur 2 tahun memang ibaratnya kita tuh perlu lebay gitu dalam ekspresi wajah, dalam intonasi bicara. Makanya kenapa kalau kita lihat guru-guru PAUD, nggak ada kan yang ngomongnya tuh datar. Pasti guru PAUD kan ngomongnya ada intonasi naik turun, pakai ekspresi, karena memang itu kebutuhan memahami anak usia 2 tahun. Gitu. Jadi mamanya juga perlu self-care supaya bisa sabar gitu, bisa waras gitu. Untuk ngadepin, untuk bisa ngomong yang lembut gitu, yang asik gitu.
Berarti buat mama-mama mungkin yang masih kaku-kaku harus belajar ya. Harus belajar seperti anak-anak juga berarti ya, Kak Grace? Iya, coba inget, bayangin guru PAUD gitu deh. Bayangin guru PAUD. Iya, benar. Oke, udah terjawab ya. Ini dari Instagram @autumn_and_stem. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang berikutnya. Ini juga menarik sekali dari Stefani Santoso. Mami Ste, mau nanya nih, halo, mau tanya untuk aktivitas bayi di bawah 1 tahun stimulasi seperti apa yang cocok untuk mereka? Apakah ada yang bisa homemade supaya nggak beli mainan banyak-banyak? Oke, ini juga mungkin biar lebih hemat ya, karena kan anak kecil cepat juga gede nih. Ini sebenarnya pertanyaan yang menarik loh, karena biasanya banyak banget nih di masa sekarang mama-mama yang jadi sering beli mainan. Nah, tapi Mama Step ini mau ngirit gitu ceritanya. Oke. Banyak banget sebenarnya kegiatan atau permainan atau stimulasi yang bisa dikasih ke anak 1 tahun ya. 1 tahun yang bisa kita Di bikin bawah 1 sendiri. tahun. Ya, contohnya bisa bikinin sensory board. Sensory board itu jadi misal pakai papan atau mungkin apa aja deh yang ada di rumah, gabus kayak atau apa yang ada, kerdus juga bisa, kerdus. Nah, terus ditempelin beberapa hal yang teksturnya macam-macam. Bisa kita cari yang ada di rumah aja ya, karena sebetulnya di rumah itu ada banyak banget tekstur yang macam-macam yang kita bisa pakai. Nah, kebetulan aku juga pernah bikin dengan alat-alat dan bahan yang ada di rumah. Contohnya spons baju cuci piring itu kan ada dua sisi ya. Satunya spons banget yang halus, kasar, iya. satunya kasar. Nah, bisa itu. Bisa terus aku gunting waslap anduk kecil yang udah nggak kepake, itu kan teksturnya juga rada jerawut-jerawut gitu kan. Iya. Dan lain-lain, cari yang lain. Terus juga bisa bikinin homemade play-doh. Nah, homemade play-doh ini sekarang resep dan cara bikinnya itu udah banyak banget yang share dan gampang banget dibikin. Plus bisa bikin yang aman kalau misalnya nggak sengaja kedulit makan kejilat sedikit, itu juga banyak yang kasih resepnya. Terus bisa juga main es batu. Jadi sambil main es batu, kita bisa kasih kosakata. Ini dingin ya, dingin. Kalau dingin gimana ya? Misalnya kayak gitu. Terus misalnya es batunya dituangin pakai air anget gitu. Kan pasti es batunya lama-lama leleh ya. Wah, ini airnya hangat ya. Gitu. Contohnya kayak gitu. Ternyata banyak banget ya. Maksudnya ini saya juga baru tahu, maksudnya dari Kak Grace, ternyata banyak banget, ternyata hal-hal di sekeliling di rumah pun bisa dijadikan mainan untuk anak-anak di usia di bawah 1 tahun ya. Ya sebenarnya tuh banyak banget, asal kita mindsetnya bikin yang apa yang kita bisa, apa yang kita punya, dan nggak harus Instagramable gitu. Kadang-kadang yang menyulitkan diri sendiri untuk berbikinan itu kan, aduh nanti nggak cantik kalau di foto, aduh nanti apa gitu. Sederhana kan, aja banyak. Bener sih, aku juga melihat banyak banget moms mungkin karena lucu, karena Instagramable, jadi pada dibeli, padahal nggak tahu nih fungsinya apa. Padahal sebenarnya kembali lagi, kalau misalnya beli mainan, lebih ke cari fungsinya aja deh, manfaatnya buat anak. Karena sayang kalau cuma lucu-lucuan nggak bermanfaat gitu ya Kak Grace? Ya, kalau misalnya jadi gini, kadang kita beli mainan, memang anak belum langsung tertarik sehingga kayak aduh sayang nih buang-buang duit, kemarin tergoda flash sale gitu ya. Nah, tapi jangan langsung kecil hati dulu. Walaupun memang sebaiknya juga nggak emotional buying termasuk untuk mainan, tapi kalau memang in that case jangan langsung kecil hati, simpen dulu mainannya, kapan-kapan ditunjukkan dan diajak lagi di kesempatan yang berbeda. Karena kadang-kadang di kesempatan yang selanjutnya anak sudah bisa tertarik. Kalau misalnya mungkin kemampuan tumbuh kembangnya sudah sampai ke situ, atau mungkin dia pengen hal yang baru, bisa aja dia akan tertarik. Gitu. Oh, berarti ini pertanyaan kalau dari saya pribadi, berarti Kak Grace sebenarnya anak kecil itu sebenarnya gampang bosen atau mereka suka explore yang baru? Karena kan saya pikir mainan tuh harus banyak karena anak kecil tuh gampang bosen. Jadi maminya harus beli banyak-banyak nih mainan. Apakah harus seperti itu? Kamu anaknya umur berapa sih? Baru 2 bulan, 3 bulan. Oke, ya. Jadi kalau anaknya umur 1-2 tahun, mungkin hampir ke 3 tahun gitu ya. Mungkin memang
pada umumnya in general terlihat cepat bosan. Karena memang mereka itu sedang pengen explore, mereka sedang merasakan, wih kemarin aku cuman bisa tengkurap di kasur, sekarang aku udah bisa merangkak, sekarang aku udah bisa ambil-ambil sendiri gitu. Jadi kan memang kesannya tuh pengen geratak, nyobain ini itu yang kita nangkepnya jadi bosenan gitu. Nah tapi kalau misalnya sudah lebih tua, sudah punya minat yang spesifik, biasanya tampak bosannya itu akan lebih berkurang seiring berjalannya usia gitu. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Mom Stephanie udah terjawab ya. Kalau misalnya homemade bisa banyak banget, bisa barang-barang yang ada di rumah bisa dimanfaatkan juga tanpa harus beli lagi. Dan berikutnya pertanyaan dari Mom Devita Prabowo. Izin bertanya Mbak Grace Melia, sampai usia berapa anak bebas bermain random? Maksudnya laki-laki boleh bermain permainan yang biasa dimainkan anak perempuan, misal masak-masakan dan sebaliknya. Karena bila mengikuti fitrah seksualitasnya, anak berhak mendapatkan pengalaman yang sama, gitu. Ya, jadi pada umumnya, secara general ya, seiring bertambahnya usia, anak itu akan mulai lebih terarah ketertarikannya dalam bermain. Sampai umur kurang lebih 6 tahun, biasanya anak itu sudah mulai lebih, misalnya nih, anakku cowok gitu ya. Dulu dia suka banget masak-masakan, boneka, dan lain sebagainya. Yang terkesan cewek gitu. Aku pakai gini ya, karena sebenarnya toys have no gender gitu. Nah, seiring bertambahnya usia, dengan sendirinya sebetulnya anak itu sudah mulai mengarah ke, aku tuh lebih pengen mainnya yang lebih cowok gitu loh. Nah, biasanya sampai umur 5-6 tahun lah. Anak itu nanti akan mulai nemuin sendiri permainan-permainan yang biasanya kita anggap itu gendernya mereka gitu. Nah, itu berarti lebih dari ininya Kak Grace, anaknya sendiri yang memilih atau maminya tetap harus ngarahin? Biarin aja dulu. Biarin anak menemukan sendiri titiknya, mereka ngerasa, aku udah cukup nih kayaknya pengen main masak-masakan. Kayaknya aku udah cukup nih pengen main boneka-bonekaan. Biar anak menemukan sendiri titiknya itu, sambil kita tetap pantau. Yang terpenting adalah mereka tetap sadar gendernya mereka. Misalnya anakku cowok, ya yang penting adalah dia tetap sadar bahwa dia itu laki-laki. Gitu, bahwa dia punya penis, bahwa dia tidak akan bisa menstruasi, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, catatan pentingnya adalah anak perlu mendapat figur orang tua yang gendernya sama dia gitu. Misalnya anakku cowok nih. Nah, jadi ya anakku juga perlu lihat ayahnya itu secara cukup supaya dia tahu laki-laki itu seperti apa sih, peran laki-laki itu seperti apa sih, kayak gitu. Kurang lebih gitu. Berarti memang kembali lagi perkembangan anak, baik itu nanti ke depannya memang pengaruh orang tua itu sangat penting ya. Peran orang tua itu sangat diperlukan ya. Iya banget. Tapi juga jangan khawatir ya, karena sebetulnya kalau memang anak tidak bingung pada gendernya, sebetulnya kan sekarang sudah banyak banget ya pekerjaan profesi yang kayaknya dulu tuh cewek banget, tapi sekarang dikerjakan oleh laki-laki, kayak misalnya chef, masak-masak, dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Sudah terjawab berarti ya Mam Devita. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, karena memang banyak banget juga nih pertanyaan buat Kak Grace ya. Karena mereka semua penasaran nih gimana nih caranya nih biar bisa dapat tips and trick. Oke, lanjut ke @ririsriesti. Mohon maaf kalau misalnya ada salah penyebutan nama. Ini menurut rekomendasi IDAI, selama masa belajar di rumah, anak usia 3-6 tahun setidaknya beraktivitas fisik minimal 180 menit. 60 menit diantaranya adalah aktivitas fisik sedang berat dalam waktu yang menyebar sepanjang hari. Adakah contoh kegiatan fisik yang bisa dilakukan bersama ayah, bersama ibu, atau bersama ayah dan ibu, atau syukur-syukur untuk anak sendiri? Karena kadang ortu nggak bisa selalu menemani aktivitas fisik dan rumah yang tidak luas untuk beraktivitas bersama. Mungkin lebih kayak aktivitas fisik di dalam rumah. Satu, bisa main namanya Playful Alphabets. Playful Alphabets, aku sebetulnya sudah pernah share di Instagram aku.
Nanti mungkin bisa dibantu di-share di IG story-nya Bird and Beyond ya. Jadi secara general, playful alphabets itu kita menentukan. Misalnya A, kalau A itu misalnya lompat 2 kaki. Kalau misalnya B, kalau B itu misalnya jalan tapi sambil jongkok gitu. Terus misalnya C apa dan seterusnya. Nah, terus kita bisa ajak anak, yuk kita eja nama kamu. Misalnya namanya Grace gitu. Jadi kalau G, gerakannya gimana gitu. Itu kan sudah fisik banget ya. Nah, kita bisa bikin gerakan-gerakan yang memang menyasarnya ke fisik, ke motorik kasar gitu. Misalnya merayap, engklek, squat jump kayak gitu-gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua bisa main amati dan tirukan. Jadi amati dan tirukan itu bisa dimainin bareng-bareng keluarga banget, sama kakak dan adiknya juga bisa. Tuh, jadi misalnya aku nih, kita role play ya pura-puranya ya. Misalnya kamu anak aku. Oke, gitu. boleh. Nah, terus aku bikin gerakan nih, sambil lompat sambil. Nah, kamu ikutan. Berarti aku ikutan. gitu ya. Nah, kita bisa memang sasar gerakan-gerakan yang gross motor skill gitu. Oh, jadi lebih kayak buat lebih fun aja, tapi ya mereka harus ngikutin. Kalau misal dari YouTube gitu boleh nggak sih Kak Grace? Kayak ya udah kita style, mereka ikutin nari-nari orang yang ada di YouTube gitu, atau itu kan juga salah satu aktivitas fisik? Apakah termasuk? Sebetulnya kalau bicaranya tentang aktivitas fisik, iya termasuk. Tapi perlu diingat bahwa kalau kita nonton dari YouTube, berarti screen time lagi dong, gitu. Padahal ini kan sudah school from home yang sekarang anak-anak tuh belajarnya natap layar terus gitu. Masa kayak entertainment-nya juga natap layar, kasihan matanya gitu. Atau bisa juga kasih challenge harian gitu. Misalnya kalau kalau mau ke kamar mandi untuk pipis, kamu lompat 2 kaki ya, gitu. Kalau mau ke dispenser untuk ambil minum, ayo merangkak, gitu. Jadi ada challenge harian gitu loh yang bisa dilakukan. Contohnya gitu. Itu kalau misalnya bersama dengan orang tua atau kakak. Tapi kalau aktivitas untuk dirinya sendiri, untuk anaknya sendiri tanpa harus ditemani, apakah ada Kak Grace? Ini tergantung anaknya usia berapa dan apakah dia bersemangat dan berminat untuk melakukan aktivitas fisik sendirian ya. Kayak anak aku nih, kalau misalnya aku setelin lagu gitu ya, dia nggak perlu nonton, dia cuma denger aja, ayo terus kamu sambil joget, terus aku sambil ngapain gitu ya. Misalnya aku sambil kerja di laptop, ya dia ogah gitu. Dia maunya ditemenin. Nah, tapi di saat yang lain, ketika dia memang lagi pengen lompat-lompat, lagi pengen aktivitas fisik, ya dia mau. Jadi memang perlu dilihat lagi, ini anak lagi moodnya di mana, lagi moodnya sendiri oke, atau harus ditemenin gitu. Betul. Jadi jangan mama papanya kabur ya, anaknya suruh main sendiri. Anaknya nggak mau, tetap mau ditemenin ternyata moodnya. Iya. Dan pertanyaan berikutnya ini juga tadi ada dari Instagram Live. Nanti kalau misalnya Kak Grace juga mungkin tertarik untuk misalnya nih, oh ini pertanyaan menarik, boleh Kak Grace juga jawab. Tapi ini yang dari Instagram terlebih dahulu. Yang pertama, yang berikutnya dari Instagram Ipit Kipit. Tips and trik untuk menciptakan suasana bermain yang menyenangkan dengan keterbatasan tempat dan peralatan yang ada. Wah, ini mungkin banyak juga kendalanya ya di banyak para mami. Oke. Tips and trik permainan yang fun dengan keterbatasan alat dan space ya. Oke. Iya. Jadi ini aku perlu bilang bahwa sesempit apapun rumah kalian, sedikit apapun tools atau toys yang kalian punya, sebetulnya it doesn't matter gitu. Karena kalau kita bisa menciptakan atmosfer yang fun, atmosfer yang memang mengundang untuk mereka bermain, sebetulnya anak itu tuh mau loh diajak main apa aja. Nah, tapi disadari atau tidak, kadang-kadang orang tua itu ya wajar ya, karena orang tua juga banyak peran, banyak kewajiban yang apalagi di masa corona ini tingkat kecemasan meningkat. Nah, kadang kita ngajak main anak sambil ekspresinya, yuk main ini, atau kok maunya main itu terus sih, sambil kita berkerut gini loh. Jadi anak itu, aduh ini mau main apa kok mamaku berkerut banget
gitu. Nah, kenapa ini penting banget? Walaupun memang di mulut kita bilangnya, yuk kita main. Di mulut bilang gitu ya. Tapi di muka, yuk kita main. Sambil nadanya. Beda kan? Coba bedain. Yuk kita main yuk. Sama, yuk kita main ya sekarang. Mau main apa? Nah, beda banget ya rasanya. Iya, lebih menyenangkan yang kedua. Banget kan. Nah, itu tuh sebetulnya hal-hal yang tidak terlalu terlihat, tapi sebetulnya dirasain banget sama anak tentang atmosfer ini loh di rumah. Nah, jadi makanya aku mau bilang bahwa kalau memang sudah waktunya menemani anak main, siapkan diri orang tua. Sudah makan, sudah mandi, perutnya nggak kerucuk-kerucuk, sudah tarik nafas, sudah minum air, supaya kita juga ngajaknya tuh bisa asik gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena space-nya terbatas, mungkin kita bisa bermain menggambar gitu. Menggambar tapi bukan ketika anak gambar, kita videoin atau justru kita kesempatan mantau flash sale, bukan. Jadi kita gambarnya bersama, cari kertas yang mungkin agak besar, terus kita gambarin sama-sama. Bukan di kertas sendiri-sendiri. Sebetulnya semuanya baik sih, tapi kalau misalnya satu kertas kita gambar bersama, ada kebersamaan, ada sense of, wow, aku dan mama menciptakan sesuatu bersama. Ini karya aku dan mama, gitu loh. Oke. Gitu. Jadi itu memang salah satu cara juga ya, kalau misalnya salah satu tips juga berarti buat para moms, kalau misalnya memang waktunya bermain dengan anak memang harus disediakan waktu sih. Jadi nggak saat mamsnya lagi kerja terus harus temanin, itu kan pasti waktunya bertabrakan, pasti lebih kayak rasa-rasa mau menemani itu pasti campur-campur pikirannya kepecah, jadi malah nggak fokus main sama anak, mikirin kerjaan juga yang lain. Iya. Nah nggak apa-apa, lanjut Kak Grace. Oke, ini juga jadi catatan penting bahwa sebetulnya quality time, playing time sama anak itu sebetulnya harus dijadikan prioritas juga. Seperti kita prioritas berdoa, beribadah, sholat 5 waktu, masak, dan lain sebagainya. Karena kalau kita nunggu sesempatnya atau seselesainya kerjaan, nggak akan sempet gitu. Karena 24 jam ini kita butuh tidur dan menyelesaikan yang lain. Jadi kita harus make time. Make time itu kan beda dengan take time. Kalau take time itu sesempatnya. Jadi nggak sempat juga nggak apa-apa deh gitu. Tapi kalau make time, sebanyak apapun pekerjaan kita akan buat waktunya gitu. Nah, manfaatnya juga dengan waktu bermain yang konsisten ada antara anak dan orang tua adalah anak itu lebih secure. Walaupun nanti orang tuanya sesibuk apapun, anak akan ngerasa, oke, nggak apa-apa sekarang mamaku nggak bisa nemenin main, nanti pasti mama ada waktu buat main sama aku. Karena sudah terbentuk kebiasaannya bahwa mamanya itu pasti konsisten kasih waktu main sama anak. Jadi itu juga bisa membantu sebetulnya untuk menciptakan kemandirian buat anak ketika memang dia butuh bermain sendiri dulu. Gitu. Mungkin kalau efektif waktunya itu harusnya berapa jam sih Kak Grace buat menemani anak bermain? Maksudnya total dalam satu hari itu apakah 2 jam atau 1 jam aja cukup? Kalau menurut kamu berapa lama? Kuis, ini kuis. Kalau menurut saya mungkin kalau siang sama malam mungkin 2 jam kayak cukup. Oke. Jawabannya adalah 2 jam. Jawabannya adalah Ini anaknya belum gede soalnya. 15 sampai 20 menit per hari itu aja udah cukup sebetulnya. Oh gitu? Bukan sampai 1 jam ya? Ada catatan ya. 15 sampai 20 menit per hari asalkan satu, orang tuanya bener-bener mindful. Hadir jiwa dan raga, nggak sambil ngecek notifikasi, nggak sambil mikirin kerjaan, nggak sambil mikir besok mau masak apa. Karena pasti beda. Ketika kita mindful sambil mikirin yang lain-lain itu pasti beda, pasti. Itu catatan yang pertama. Kedua, asal mama dan papanya sudah menyiapkan dirinya untuk bisa mindful. Dengan kayak gimana? Ya itu tadi, dengan sudah makan, sudah mandi, memang sudah enak gitu loh badannya. Gitu.
Oh, berarti Jadi 15 sampai 20 menit, 2 jam kelamaan sih memang ya. oh nggak apa-apa. Kalau kamu mau 2 jam boleh banget, boleh nggak apa-apa. Oh. Tapi sebetulnya gini, anggapnya 15 dan 20 menit saja itu sudah cukup. Tapi kalau bisa lebih ya nggak apa-apa banget. Gitu. Oke. Pokoknya intinya waktunya full untuk anak ya. Jangan setengah-setengah main HP atau kerjain yang lain. Iya, karena kalau misalnya kita coba gini, misalnya kita, apalagi kalau anaknya masih bayi ya, kan kesannya kita seharian itu bener-bener sama anak, ya kan? Betul. Kita masih gendong, kita masih susuin, gantiin popoknya, dan lain sebagainya. Tapi coba refleksi diri. Dari 1 hari sama bayi kita itu berapa menit sih kita bener-bener mindful sama dia? Nah, itu pertanyaannya. Betul sih. Nah, kalau ngomong-ngomong soal bermain, nah ini kan pasti, apalagi kita tahu di masa pandemi Kak Grace, di rumah terus, sudah kerja dari rumah, urus anak juga dari rumah, bahkan anak kan juga sekolah dari rumah, otomatis maminya juga jadi guru ya. Nah, bagaimana nih, ini ada pertanyaan yang menarik dari Mam Anaris, dari Instagram Live, bagaimana tips and trick untuk menjaga stabilitas emosi pada anak, agar tidak mudah bosan, atau mungkin para maminya juga tidak mudah emosi, karena kan kalau di rumah terus pasti juga gimana gitu rasanya. Oke, pada anak dulu atau pada maminya dulu nih? Pada maminya dulu nih. Oke, pada maminya dulu. Dengan rutinitas school from home yang memang adidau banget, aku pun juga merasakan itu. Gitu ya. Salah satu yang pengen aku share adalah coba kelola dan kurangi ekspektasi kalian gitu. Misalnya biasanya ekspektasi ke anak sehari itu harus nurut, harus berperilaku baik dan lain sebagainya di angka 9 misalnya. Turunin sampai 6 atau 7 gitu. Karena ini nih situasi yang serba uncertain dan memang serba draining, challenging gitu loh. Jadi nggak apa-apa kita turunin ekspektasi. Kalau kita memang turunkan ekspektasi itu, otomatis kita akan lebih legowo gitu loh. Kalau misalnya anak bertingkah, terus polanya nyebelin, kayak gitu. Itu satu. Benar. Terus kedua, usahain banget setiap pagi itu bangun 15 sampai 20 menit lebih awal. Jadi misalnya biasanya bangun jam 5 pagi untuk masak dan lain sebagainya. Bangun 15 sampai 20 menit lebih awal lagi. Untuk ngapain? Untuk sama diri kita sendiri. Entah itu breathing, entah itu ngeteh, ngopi, atau apapun itu. Supaya kita juga nge-recharge dulu nih. Ibarat kita baterainya mau dipakai, kita charge dulu. Kayak gitu. Terus, stress relief gitu ya. iya benar. Karena biasanya, apalagi kalau kita punya anak kecil ya, rasanya hidup kita tuh punya anak. Rasanya hidup kita tuh buat anak gitu. Betul. Padahal hidup kita tuh punya kita sendiri. Itu yang kita harus sadari dan latih terus. Gitu. Betul. Terus ketiga adalah kalau misalnya dalam momen ini kita mengenali emosi cemas, marah, kesel kita tinggi sekali, dari 1 sampai 10 misalnya 8 sampai 10 ya, skala kita marah, skala kita lagi kesel, sedih dan lain sebagainya, nggak usah paksain nemenin anak sekolah online. Okay. Karena kemungkinan besarnya adalah kita akan cepet kesel sama anak. Kalau misalnya anak nggak konsen sedikit atau anak banyak gerak, kita kemungkinan besar akan lebih ke-trigger gitu. Karena kitanya sendiri juga lagi nggak sehat secara mental emosional. Makanya kan ada ini ya, kalau prinsip oksigen masker di pesawat kan assist yourself first before assisting others gitu. Yeah. Itu yang buat maminya. Nah, terus sekarang yang buat anak. Yang buat anak tipsnya adalah tahu usianya usia berapa. Karena memang rentang konsentrasi anak usia dini itu memang kecil sekali. Cuman 2 sampai 3 kali dikali usianya gitu. Jadi kenali itu dulu sehingga tahu harus berekspektasi sampai sejauh apa. Itu satu. Terus yang kedua, bisa kita bantu dengan kasih something untuk dimainin tangannya, to make their hands busy. Kan biasanya sekolah online itu duduk gitu ya, menghadap laptop atau HP, gadget. Kita bisa kasih play-doh untuk tangannya gerak-gerakin, atau fidget spinner, atau apapun gitu. Terus yang lain,
ketika kita sudah mengenali ini anak kayaknya tanda-tanda abis ini bosen nih kayaknya, ya udah kasih jeda dulu, jangan dipaksa duduk dulu, duduk, jangan dipaksa kayak gitu, biarin dulu, kasih dia jeda dulu, break. Kalau anaknya suka lompat-lompat, dikasih lompat-lompat dulu, atau kasih minum dulu, kasih jeda-jeda kayak gitu. Oke. Harus dikasih jeda ya, dikasih pokoknya maminya harus pintar-pintar juga ngelihat sikap dan perilaku anak tersebut ya. Iya, dan satu lagi buat mama dan papa yang menemani, tangkaplah juga proses dan progresnya anak. Jangan cuman yang ditangkap itu yang mereka belum bisa aja, kayak ih kamu tuh dari kemarin nggak bisa duduk sampai selesai ya, nggak bisa-bisa ya Anteng, bosen terus ya, gitu misalnya. Itu kan yang berarti yang ditangkap itu sesuatu yang anak belum bisa terus-menerus. Nah, kita juga perlu tangkep dan sebutkan secara verbal, apresiasi secara verbal apa yang anak sudah bisa. Misal, waktu pertama-pertama kamu home learning di laptop, kamu cuma bisa duduk 1 menit. Sekarang sudah bisa duduk 5 menit. Gitu misalnya. Walaupun mungkin belum sampai selesai, tapi kan itu progres sebenarnya ya. Dari yang cuma 1 menit sampai 5 menit gitu. Tanpa progres kecil apapun. Betul. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari ini, ada yang nanya lagi di Instagram Live dari Mbak Rizky Nurainisa. Kalau untuk anak dengan gangguan sensori hipo yang mana sangat super aktif gimana ya? Kalau memang sudah mendapat diagnosa anak memiliki challenge sensori hipo, ada baiknya kita meminta homework ya dari terapisnya gitu. Karena biasanya kalau kita sudah dikasih diagnosa itu dari psikolog atau dokter spesialis tumbuh kembang, kan kemudian akan dikasih PR untuk di rumah tuh apa. Nah, sebaiknya kita nanya PR-nya atau apa yang bisa dilakukan orang tua untuk kasih stimulasi. Karena ini case by case banget, apalagi aku nggak lihat anaknya ya. Gitu. Jadi sebaiknya ditanyakan ke dokter atau terapis yang menangani anaknya itu. Gitu. Oke. Jadi nanti Mams boleh ditanya dulu ke terapisnya. Tapi sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, buat para Mams yang baru join, boleh banget ya nanya-nanya di kolom komen sama Kak Grace di sini. Karena kita masih mau lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Karena memang ternyata banyak banget ya mami-mami yang mengalami keresahan di masa pandemi. Mungkin karena memang udah kelamaan di rumah kayaknya Kak Grace ya. Iya, dan aku mau bilang bahwa kalau kalian, para mama, merasa sudah bosan, sudah, aku tuh udah males ngajarin anakku home learning, atau perasaan apapun itu, nggak apa-apa. Itu tidak membuat, tidak menjadikan kalian ibu yang buruk, tidak menjadikan kalian ibu yang gagal. It's okay. Kita semua punya batas kelelahan kita, batas kesabaran kita. Jadi acknowledge aja feelingnya, tidak perlu merasa, ih aku ini ibu macam apa ya, kok aku tidak sabar, nggak usah ngerasa kayak gitu, it's okay. Jadi nggak perlu merasa kayak aduh, kayak ngerasa kayak kita ini yang paling menderita ya, ternyata banyak kok mami-mami yang mengalami keresahan yang sama. Ya, tapi juga perlu diingat bahwa ketika kita sudah merasakan itu memang tidak apa-apa, karena semua emosi valid. Tapi kita sebagai orang tua adalah orang dewasa yang memang punya tanggung jawab kepada anak dan kepada diri sendiri. Jadi kalau memang sudah merasakan itu ya, kita harus punya usaha untuk mengelola kebosanan, kecemasan, kelelahan kita gitu. Kalau pertanyaan berikutnya ini menarik juga sih, Kak Grace. Ini dari @Nei-Evas. Hai, nanya dong, bagaimana memfasilitasi bermain untuk anak yang jumlahnya lebih dari 1 di rumah kita ya? Berarti anaknya nggak cuma 1 aja nih, mungkin lebih dari 1, ada 2 atau 3. Lalu tips and tricks rotasi bermainnya biar nggak gampang bosen. Mungkin lebih ke cara berberesnya yang efisien dan efektif, karena kan bocah-bocah kecil ini di rumah suka gonta-ganti mainan. Ini umur berapa nggak disebut ya? Dia nggak sebut umur berapa. Mungkin ini kayak kakak adik kali ya. Dia mungkin punya saudara lebih dari 1. Jadi bagaimana cara memfasilitasi bermain untuk anak yang jumlah anaknya lebih dari 1 di rumah kita? Oke, tadi kayaknya sempat disebut anaknya bosenan ganti-ganti mainan gitu ya. Jadi catatan pertama adalah coba
tanya atau minta anaknya yang tentukan mau main apa gitu. Karena kadang ibu-ibu zaman sekarang ini sangat pantas diapresiasi ya, karena ibu-ibu zaman sekarang tuh banyak banget yang pengen kasih kegiatan yang edukatif buat anaknya, which is so good ya. Itu aku appreciate banget. Betul. Nah, tapi kadang kita juga perlu membiarkan anak yang pilih mereka mau main apa. Free play, unstructured play gitu. Biar mereka yang pilih, kita yang ikut. Itu satu. Biasanya kalau anak sendiri yang memilih mau main apa, dia nggak akan cepat bosen. Kedua, ketika memang kita merasa bahwa ini bosennya udah kebangetan nih, bosenannya itu cepet banget dan gonta-ganti mainannya tuh banyak banget, kita bisa reflect. Reflect bukan dengan kita koreksi atau langsung kritik. Kok kamu ganti-ganti mainan terus sih? Ini tuh belum lama loh dipakai. Kita nggak lakukan itu. Tapi kita bilang, misalnya namanya Felis ya. Felis, Mama lihat tadi kamu main balok dan sekarang baru 5 menit kamu sudah berganti mainan yang lain. Udah gituin aja. Terus dilakuin aja, di reflect kayak gitu. Karena kadang anak-anak, apalagi kalau usia dini, nah sayangnya dia nggak sebut ya usia anaknya berapa. Kadang-kadang anak itu kalau usia dini, mereka nggak terlalu sadar, nggak terlalu ngeh apa yang mereka lakukan. Jadi mereka perlu orang tua untuk merefleksikan itu. Perlu orang tua yang menjadi komentator. Bayangin komentator pertandingan bola. Nah, kayak gitu. Cara merefleks apa yang dilakukan anak adalah dengan rumus mama lihat kamu titik-titik-titik dan mama dengar kamu titik-titik-titik-titik gitu. Jadi jadi refleksi itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, alias facts, fakta, bukan kita asumsikan. Mama lihat kamu cepat bosen ya. Nah, itu asumsi karena belum tentu loh anak itu gonta-ganti mainan karena dia bosan. Bisa jadi karena dia ingin warna yang lain, gitu. Bisa jadi karena dia tiba-tiba inget kemarin abis home learning lagi bahas angka, makanya dia tiba-tiba pengen main angka. Belum tentu loh dia tuh bosen, gitu. Terus kalau untuk beres-beres adalah, again ini kalau buat anak yang usianya masih kecil, masih di bawah 6 tahun, jangan cuma disuruh, tapi kita juga ikut. Karena biasanya kalau anak-anak usia dini itu cuma disuruh, ayo beresin, jangan lupa beresin ya, beresin gitu. Mereka akan males gitu. Nah, kita juga ikut beresin. Atau kalau aku tuh sukanya misalnya beresinnya balok gitu ya. Kan balok itu ada wadahnya. Aku pakai wadah yang dari kain tapi tebel. Jadi beresinnya sambil dilempar kayak challenge di pasar malam gitu loh. Kayak melempar ke tempatnya gitu kan. Itu kan malah jadi kayak kegiatan permainan sendiri gitu kan. Gitu. Oke. Ini masih banyak lagi ya yang tanya juga di Instagram Live ya. Tapi sebelum itu aku juga mau nanya sama Kak Grace nih. Mungkin apakah kan kalau misalnya udah nih mainan dari homemade udah dikasih tahu Kak Grace, tapi berarti memang untuk mengalihkan anak-anak bermain lewat smartphone itu nggak disarankan ya? Gimana? Maksudnya mereka difasilitasi dengan gadget itu kan apakah juga salah satu termasuk salah satu permainan juga yang buat mereka menyenangkan atau itu nggak disarankan? Ini anaknya usia berapa? Itu satu. Terus kedua, tolong banget abis ini mama-mama yang lihat, ketik di Google rekomendasi IDAI pandemi gitu ya. Nanti akan keluar rekomendasi yang lengkap termasuk sebetulnya screen time itu harusnya berapa lama. Kalau kurang dari 1 tahun sebetulnya idealnya itu not at all gitu. Nah, tapi then again, we live in a real world yang tidak ada yang kesempurnaan, itu tidak ada. Kadang-kadang kita pasti capek dan terus kasih HP aja gitu ya. It's okay. Tapi perlu diingat bahwa tetap satu jangan kelamaan, dua tetap ditemenin, tetap didampingin, nonton bareng atau main game bareng supaya anak itu tidak berpikir bahwa oh, mamaku kasih gadget itu karena mau dalam tanda kutip menyingkirkan aku supaya aku anteng. Supaya anak nggak punya mindset kayak gitu. Jadi temenin, jadi tetap sama-sama gitu.
Jadi memang Enggak, sebenarnya betul. gadget itu lebih, kalau misalnya kita mau buat rumah menjadi tempat yang menyenangkan, gadget tuh kalau bisa jadi opsi yang paling terakhir deh ya, kalau gitu ya Kak Grace ya. Karena Tetap sayang paling nanti kalau malah jadi addicted gitu, malah mainan yang udah dibeli nggak kepake. tetap harus sangat-sangat amat dibatasi karena sudah banyak banget ya research yang menunjukkan bahwa too much screen time itu sangat amat tidak baik untuk perkembangan anak. Aku mau kasih tahu gini, kadang banyak mama-mama yang merasa nonton YouTube Kids is okay gitu, dengan alasan anaknya jadi bisa vocab, jadi bisa warna, angka, huruf dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di satu sisi itu benar bahwa YouTube Kids, tontonan anak video animasi itu memang kasih banyak kosakata. Tapi di sisi lain, kalau itu terlalu banyak, anak cuman bisa membeo, cuman bisa menirukan apa yang dia lihat, tapi dia tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dua arah. Karena kebetulan aku punya klien terapi bermainku yang seperti ini. Dia terlalu banyak screen time, dia tidak bisa komunikasi dua arah. Gitu. Dan sekarang anaknya sudah udah kelas 3 SD. Jadi sangat perlu dibatasi. Jadi sangat perlu dibatasi, itu harus dicatat ya Bang. Dan Jadi bikin jangan rule. melarikan diri dengan gadget. Iya, apa? Bikin Dan rule, bikin rule ya. kapan boleh dan untuk apa gitu. Kayak misalnya kalau aku rule-nya itu nggak yang strict, gadget cuman boleh Sabtu Minggu gitu. Nggak se-strict itu, tapi aku ada detailsnya gitu. Kayak kalau anakku Sabtu Minggu boleh mau nonton YouTube Kids, kamu sendiri yang pilih tontonannya apa gitu. Tapi di hari lain ya boleh pakai HP. Orang sekarang kita school from home ya kan pakai HP. Betul. Gitu. Dan kalaupun di hari biasa yang di luar weekend mau nonton sesuatu YouTube, itu harus mami yang pilihin. Jadi biasanya aku pilihin memang tayangan yang edukatif gitu akhirnya, nggak yang dia pilih sendiri. Jadi aku kasih tahu bahwa leisure time kamu dalam screen time itu hanya Sabtu dan Minggu titik gitu. Oke. Ini masih banyak banget pertanyaan, tapi mungkin nggak akan bisa kejawab semuanya hari ini ya Mams ya. Dan tadi Felis juga ada bilang di awal nih Kak Grace, kalau buat para moms yang udah nanya, baik itu di kolom komen ataupun di Instagram Live, nanti bisa mendapatkan 4 produk Bird and Beyond secara gratis. Jadi, tapi sebelum itu mau kasih tahu juga nih buat para moms yang udah join. Karena kan semua mami-mami paling suka yang namanya diskon ya. Bird and Beyond lagi ada promo kemerdekaan untuk memperingati tanggal 17 Agustus, nanti akan ada sale besar-besaran. Diskon sebesar 75% all item di Shopee Bird and Beyond. Jadi nanti kalau misalnya mau langsung belanja, tinggal klik linknya ada di bio-nya birdandbeyond.id. Dan buat Kak Grace, ini udah nggak kerasa kita mau hampir 1 jam. Jadi kalau misalnya para moms yang pertanyaan belum kejawab, tenang aja, Kak Grace nanti akan bantu jawab di Instagramnya Kak Grace ya. Iya, aku boleh kasih satu tambahan dulu nggak sebelum Boleh, kita tutup? boleh. Kalau nggak salah, aku lihat salah satu produknya Bird and Beyond itu ada deterjen buat bayi gitu ya, buat anak gitu ya. Nah, tadi ada yang nanya gimana untuk bisa berkegiatan sama anak selama ibunya juga ada kerjaan gitu. Misalnya kegiatan si ibunya nyuci, anak bisa diajak ikut mencuci. Tapi catatannya adalah jangan kasih si anak, apalagi kalau anaknya masih kecil ya, deterjen yang buat kita gitu, karena itu terlalu keras, terlalu ya kan buat tangan anak, apalagi kalau tangan anak sensitif. Jadi itu adalah salah satu tool yang bisa kita siapkan untuk anak. Jadi melibatkan anak untuk ikut mencuci, ikut main air, kasih dia baju-bajuan, kasih dia baju bekas atau apapun itu, kasih dia coba ikut ucek, kasih dia sikat untuk belajar sikat baju, tapi juga siapkan tools yang aman, yaitu deterjen yang memang lembut untuk tangan anak. Karena bagaimanapun tangan anak itu lebih sensitif daripada tangan orang gede gitu. Betul. Itu tambahannya gitu. Tapi bener banget sih tadi Kak Grace bilang, nah sekilas info tentang home product dari Bird and Beyond, kan memang mereka juga ada malt deterjen, laundry deterjen, jadi memang selain memang aman untuk tangan, kalau misalnya kita cuci baju bayi, di kulit bayi pun juga saat mereka mengenakan bajunya pun juga untuk kulit yang sensitif atau bayi yang baru lahir juga aman banget, karena mereka tuh no paraben, no SLS. Lalu mereka juga ada baby softener Kak Grace, ini juga kalau misalnya kan kalau cuma bayi dicuci kayak gitu, lebih nyaman kalau ada wangi-wanginya ya. Di Bird and Beyond juga ada baby softener. Dan ini juga sama aman untuk kulit bayi.
Lalu Sebetul ada juga hand soap. Sebetulnya ada wewangian gitu juga bisa jadi salah satu stimulasi sensori buat bayi, buat Oh anak. gitu. Nah, jadi gini, belakangan ini sangat familiar, sangat rame gitu sensory play ya. Tapi biasanya Betul. sensory play itu tentang touch atau taktil. Padahal sebetulnya sensory play itu tidak cuma taktil, tapi juga pendengaran, sight, penciuman gitu. Nah, sensory play yang paling terlihat memang kan yang taktil. Makanya yang terlihat tereksplor jadi itu. Tapi sebetulnya penciuman juga. Makanya kalau kita bisa kasih wangi-wangian, kasih aroma yang berbeda-beda, itu sebetulnya salah satu cara kita untuk mengenalkan juga fungsi hidung untuk mencium, kayak gitu misalnya. Oh ini aku juga baru tahu dari Kak Grace sih, ternyata salah satu sensori itu juga dari hidung, yang aku pikir Oh cuma iya. kayak pegang-pegang meraba-meraba aja. Menarik ya, ternyata banyak banget loh dipelajari pada malam hari ini sama Kak Grace. Dan terakhir, produk dari Bird and Beyond yang paling bagus lagi adalah hand soap. Ini juga produk home care. Mereka juga ada 2 aroma, yaitu melon strawberry. Kan kita tahu Kak Grace masih di masa pandemi, walaupun sudah masa new normal, tetap harus rajin cuci tangan ya. Kan kalau cuci tangan terus, bisa kering nih tangannya, tergantung bahan dari sabun cuci tangan tersebut. Nah, dari Bird and Beyond, ini hand soapnya benar-benar tidak buat kulit tangan jadi kering, aman untuk digunakan sehari-hari, terus dia 99,99% efektif membunuh kuman dan bakteri. Jadi Mams, kalau misalnya mau beli, jangan lupa mampir di Shopee, karena promonya itu diskonnya yang Gede besar-besaran, jangan sampai kelewatan. Bener. Terakhir mungkin dari Kak Grace, mungkin tips and trick yang terakhir mungkin Kak Grace bisa sampaikan kepada para mami untuk membuat rumah menjadi tempat yang menyenangkan buat anak-anak. Oke, tips terakhir yang bisa aku sampaikan adalah sekarang di situasi pandemi ini, be gentle to yourself aja deh. Nggak usah ekspektasinya terlalu tinggi, harus ini, harus itu. Kita be kind to ourselves. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya, ya kita lakukan. Mindsetnya adalah jangan lihat apa yang kita nggak punya, tapi lihat apa yang kita punya. Gitu, apa yang kita bisa. Gitu. Dan jangan lupa self-care juga untuk mama papanya. Ini aku selalu sebut sih self-care untuk orang tua, karena itu tadi loh, kalau orang tua yang nggak sehat mental emosional, nggak akan bisa nemenin anaknya lebih optimal gitu. Tapi kalau mungkin terakhir juga dari saya pribadi Kak Grace, jadi kalau misalnya ada bantuan dari misalnya pembantu rumah tangga atau suster, itu juga nggak masalah berarti ya? Oh, nggak masalah banget dong. Berarti maksudnya itu sangat membantu sekali ya untuk membuat maminya jadi lebih ringan waktunya, lebih efisien waktunya karena ada bantuan suster atau pembantu rumah tangga. Ya, kalau memang ada bantuan ya puji Tuhan, dimanfaatkan. Tapi kalau nggak ada pun juga berarti yang biasanya kita sehari 3 kali ngepel gitu misalnya ya, saking rajinnya gitu, mungkin karena terlalu capek ya udah sekali atau 2 kali aja nggak apa-apa. Jadi ukur kekuatan, ukur energi kita sendiri itu sangat penting. Karena ibaratnya sekarang corona itu tuh bukan lari sprint, tapi maraton gitu loh. Kita nggak akan tahu ini sampai kapan. Jadi kita perlu punya strategi, kita perlu ukur energi kita, ambang batas fisik dan emosional kita tuh sampai seberapa kalau kita mau sampai garis finish gitu, ibaratnya. Jadi itu dari Kak Grace. Ini benar-benar luar biasa, 1 jam ini nggak kerasa loh Kak Grace. Aku jadi belajar banyak juga. Jadi belajar banyak dari Kak Grace. Pokoknya yang dari tadi Felis rangkum, kalau misalnya kita sebagai mami atau sebagai orang tua di rumah memang harus mempunyai make time ya, bukan take time. Itu penting banget ternyata. Luangkan waktu buat anak-anak, terus jaga emosional dengan cara tahu stress relief-nya gimana, ambil waktu dulu sendiri, kenyangkan perut dulu, baru kan biasa ada yang bilang nih happy mommy happy baby, mungkin happy mommy happy children kan, bisa juga nih. Pokoknya maminya happy dulu deh, baru bisa buat anak-anaknya juga happy. Mungkin itu juga salah satu kunci ya Kak Grace. Iya, karena sebetulnya peran ibu itu cuma satu dari sekian peran yang kita punya. It's not entirely our life gitu loh. Kita juga punya peran lain, peran terhadap diri sendiri, itu jangan lupa gitu. Dan buat semua para moms yang udah join dan juga udah bertanya, terima kasih banyak. Yang belum terjawab pertanyaannya, nanti bisa langsung nanti aku ke jawab lewat Instagramnya. teks. Nanti lewat teks ya?
Boleh. Terus nanti Bird and Beyond yang post di story ya. Oke, jadi kalau Moms masih mau tanya ini masih boleh berarti ya, kalau misalnya mereka masih bertanya seputar tentang Home is my playground. Boleh, boleh. Oke. Dan terakhir mungkin mau ingetin juga buat para moms tadi yang udah nanya-nanya, terima kasih banyak. Nanti akan dipilih 4 penanya yang beruntung dan itu terdiri dari produk dari Bird and Beyond. Jadi lumayan banget kan nanya-nanya dapat hadiah Bird and Beyond. Nah buat moms jangan lupa dipantengin Instagramnya birdandbeyond.id besok karena pengumuman pemenang akan diumumkan besok hari Sabtu tanggal 15 Agustus. Jadi siapa tahu moms yang beruntung diikutin terus Instagramnya ya, dipantengin terus nih. Oke, Kak Grace terima kasih banyak atas waktunya. Thank you Karena juga sudah ya. sharing-sharing. Tipsnya luar biasa sekali. Thank you, Dan buat Bird moms and semua, Beyond. terima kasih. Ini Masih ada pertanyaan nggak? Nanti ini ya di screenshot atau gimana terus dikirim ke aku nanti aku jawab. Boleh. Habis ini. boleh. Oke, baik. Ini terima kasih banyak Mam Grace katanya. Iya. Terima kasih semuanya. Thank you. Nanti Maaf kita kalau ketemu ada lagi kekurangan ya. Siap. Iya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata juga Kak Grace. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini bersama dengan Bird and Beyond. Buat teman-teman semua, terima kasih udah join. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Mungkin dengan topik yang sangat menarik juga. Jadi moms, jangan lupa untuk diajak semua para moms yang lain. Mungkin banyak banget milenial moms yang juga mau tanya-tanya, boleh banget. Kalau gitu, kita pamit dulu undur diri. Terima kasih banyak. Selamat malam. Malam. Dadah. Bye.